minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Para pemirsa Mansa Mega TV, pelaksana ibadah puasa yang sungguh berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas segala limpahan nikmat-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga sampai saat ini kita masih dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan hari ini tepatnya di malam 17, malam turunnya kitab suci Al-Quran. Semoga dengan kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan dapat memberikan berkah yang luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah dengan tema 4 permata diri manusia dan yang membinasakannya. Hadirin pemirsa Mansa Mega TV yang berbahagia. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik. Ia diciptakan dengan fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, rasa, dan karsa. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang bersifat jasmania. Sementara syaitan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, diciptakannya manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikurnia kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat yang hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa juga seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun bisa seperti syaitan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai permata dalam dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal saleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang patut ataupun tidak, dan mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nasihatul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia
untuk mengetahui sesuatu hak dan batil. Para pemirsa Mansa Mega TV, pelaksana ibadah puasa yang berbahagia. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalankan kehidupannya, bagaimana manusia mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali terhadap malu, serta membuahkan amal saleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun syaitan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni hayaun nafsiun dan hayaun imaniun. Hayaun nafsiun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara hayaun imaniun adalah ketika seseorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar sekali jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan lain sebagainya. Para pemirsa Mansa Mega TV yang dirahmati Allah, permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal saleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal saleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau bahkan mengerti ilmu agama, tapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhan yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang pandai agama, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal saleh, tapi justru maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Mansa Mega TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tadi. Rasul mengatakan, qadlah atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki atau hasud dapat menghilangkan agama. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal saleh. Hadirin para pemirsa Mansa Mega TV, pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin. Sebagaimana firman Allah yang dipesankan kepada orang yang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya